Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nirmala Alaida Safira dengan NIM 230509741135 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2023D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan routing statik menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Baik, langsung saja kita mulai percobaannya dengan membuat skenario pada Cisco Packet Tracer. Kita membutuhkan 3 router, 3 PC, dan juga 2 server. Kemudian 3 PC. Dan 2 server. Lalu kita akan menghubungkan pada router 1, dia akan terhubung oleh PC 1, dan PC 2 kita akan menggunakan fast Ethernet 0 untuk PC 1, kemudian fast Ethernet 1 untuk PC 2. Selanjutnya yaitu pada router 2 kita menghubungkan menggunakan fast Ethernet 0. Selanjutnya router 3 akan terhubung pada server 1 dan server 2. Oke, biar terlihat rapi, kita akan menghubungkannya sama pada router 3 ke server 1 menggunakan fast Ethernet 0, router 3 ke server 2 menggunakan fast Ethernet 1. Lalu masing-masing router ini akan kita hubungkan dengan serial dari router 1 ke router 2 menggunakan serial 2. Router 1 ke router 3 menggunakan serial 3. Lalu seperti ini kita akan rapikan. Setelah itu, setelah semua terhubung, kita akan memberikan IP pada masing-masing network dan juga router. Kita mulai dari router 1. Pada router 1 ini dia terhubung dengan PC 1, PC 2, router 2, dan router 3. Kita cari config, lalu PC 1 terhubung dengan fast Ethernet. Kita isikan IP dan subnetnya. Untuk router 1 ini, pada fast Ethernet 0 kita tuliskan IP-nya. Untuk subnet masknya kita ganti menjadi 192, dan jangan lupa untuk mengaktifkan port status. Kemudian fast Ethernet 2 untuk menyambungkan ke PC 2 kita tuliskan IP-nya 192. Lalu untuk subnetnya sama 192. Kemudian serial 2 untuk menghubungkan ke router 2 menggunakan IP 12.12.12.1 dan subnet masknya 255. Serial 3, kita lihat serial 3 terhubung dengan router 3 menggunakan IP 13 dan subnet mask sama. Oke, setelah itu beralih pada PC 1. Pada PC 1 kita cari desktop, lalu ke IP configuration kita akan mengisikan IP, subnetting mask, dan juga gateway-nya. Yang pertama yaitu IP-nya untuk PC 1. Subnetting masknya kita ubah menjadi 192, dan default gateway-nya kita samakan yang telah tersambung di router untuk fast Ethernet 0 tadi, yaitu 192.168.162. Lalu beralih pada PC 2, desktop IP configuration. PC 2 ini menggunakan 192.168.165. Subnetting masknya nanti menjadi 192. Kemudian default gateway-nya 192.168.126. Lanjut pada router 3, config router 3 ini dia terhubung pada PC 3 menggunakan fast Ethernet 0, terhubung pada router 1 menggunakan serial 2, dan terhubung pada router 3 menggunakan serial 3. Fast Ethernet kosong kita on-kan, lalu menuliskan IP-nya yaitu 192.168.1254. Kemudian subnet masknya
255, 255, 255 kita ganti menjadi 192. Kemudian untuk serial 2 kita tuliskan dan subnetting masknya. Kemudian untuk serial 3 23 dan subnet masknya. Setelah itu kita sudah kita ke router ke PC3, di PC3 ini desktop dan IP configuration. PC3 ini kita akan setting IP-nya 192.168.1.253. Subnet masknya kita ubah menjadi 128 karena dia termasuk slice 95 di situ. Default gateway-nya menggunakan 192.168.1.28. Setelah itu lanjut ke router 3. Pada router 3 ini dia terhubung oleh server 1 menggunakan fast ethernet 0, server 2 menggunakan fast ethernet 1, router 1 menggunakan serial 2, dan router 2 menggunakan serial 3. Kita langsung isikan fast ethernet 0 nya dan jangan lupa mengaktifkan 33 lalu 43. Maaf, lalu untuk subnet masknya 255 so. Kemudian untuk fast ethernet 1 kita menggunakan 43 subnet masknya sama. Kemudian serial 2 digunakan ke router 1 menggunakan 13 255 serial 3. Untuk router 2 yaitu 255. Kita pastikan bahwa port statusnya telah aktif. Oke, setelah itu kita beralih pada server 1. Sini desktop IP. Server 1 ini memiliki IP 33.3.3.1. Oh ya. 33.1. Subnet masknya 255. Untuk gateway-nya 33.3.3. Lanjut ke server 2 memiliki IP 43.43.41. Subnet masknya sama dan gateway-nya 43.43.3. Setelah itu, setelah kita memberikan IP, kita akan lanjut pada tahap berikutnya, yaitu mengisikan tabel routing statik pada setiap router berdasarkan tabel yang ada pada gambar. Kita mulai dari router pertama, router 1. Kita buka router 1, config routing kita pilih statik, kita masukkan di sini 192. Lalu kita add, kemudian kita akan menambahkan lagi, kita ubah menjadi 0 dan selanjutnya network berikutnya yaitu 43.43.30. Net masknya masih sama, juga dengan next hopnya yang sama. Dan kita add. Selanjutnya pada router 2, config routing static kita tambahkan 192. Masknya 255. Kemudian berikutnya yaitu 33. Net masknya sama, kita ubah menjadi 0 dan tambahkan. Yang terakhir yaitu 43.43.0. Net mask yang sama, juga next hop yang sama, kita tambahkan. Setelah itu beralih pada router 3. Pada router 3 ini kita hanya menambahkan 2, yaitu 1. Kemudian selanjutnya
dia berhasil tambahkan. Selanjutnya kita mulai untuk simulasi sesuai dengan skenario yang telah dibuat, yaitu kita akan mengirimkan paket simple video dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, dan PC1 ke server 2. Kita akan mencoba dari PC1 terlebih dahulu. Kita buka mode simulasi, kita edit terlebih dahulu, menyisakan ICMP-nya saja. Kemudian kita kirimkan dari 1 ke 2. Lalu dia akan kembali ke PC1. Dia dikatakan berhasil ketika pengiriman paket dari PC1 ke PC2 ini akan kembali lagi ke PC1 melewati router 1. Kita akan hapus skenario pertama, kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu PC1 ke PC3. Kita akan coba PC1 ke PC3 melalui router 2, router 3. Kita coba. Oke, ada yang gagal. Kita coba delete dan coba ulangi dari PC1 ke PC3. Oke, dia berhasil mengirimkan paket ke PC3. Sekarang saatnya dia akan kembali ke asalnya melalui jalur yang sama. Dia berhasil. Lalu kita ganti ke skenario yang berikutnya. Kita reset terlebih dahulu PC1 ke server 1. Kita coba jalankan melewati router 1 ke router 3, lalu ke server 1. Server 1 ini dia akan kembali melewati jalur yang sama. Oke, berhasil. Kita delete, reset. Selanjutnya yaitu kemudian pada PC1 ke server 2. Kita coba. Dia akan melewati router 1, kemudian ke router 3, dan mengirimkan berhasil ke server 2. Selanjutnya server 2 ini akan mengembalikan paketnya melalui jalur yang sama. Baik, dia berhasil menuju PC1. Selanjutnya yaitu beralih pada PC3. PC3 ini ingin mengirim paket ke PC1, PC2, server 1, dan server 2. Mari kita simulasikan, kita coba dari PC3 ke PC1. Kita akan kirim paket melewati router 2, router 1, dan ke PC1. Dari PC1 ini akan mengembalikan paketnya pulang ke PC3. Oke, berhasil. Kita hapus, kita reset agar tidak menumpuk. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Mari kita coba jalankan melewati jalur yang sama seperti PC1, akan tetapi destinasinya dia ke PC2. Selanjutnya dia akan mengembalikan paket pulang. Baik, paket terkirim dan pulang dan sukses. Kita hapus, reset. Kemudian dari tadi PC1, PC2, sekarang kita akan ke server 1, lalu server 2. Kita akan coba kirimkan dari PC3 ke server 1. Kita coba. Dia akan melewati router 2, kemudian ke router 3, dan berhasil sampai pada server 1. Sekarang server 1 akan mengembalikannya ke tempat asal melalui jalur yang sama. Baik, pengiriman paket telah berhasil. Kita hapus dan lanjut ke skenario berikutnya, yaitu mengirimkan paket pada PC3 ke server 2. Kita coba. Dia akan melewati dia akan melewati router 2, kemudian ke router 3, dan mengirimkan ke server 2. Setelah itu server 2 akan mengembalikannya. Oke, sukses. Kita delete, kita reset. Selanjutnya yaitu kita selesai pada PC3. Selanjutnya server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, PC2, dan PC3. Kita sekarang akan mencoba dari server 1 ke server 2. Harapannya dia akan berhasil melalui router 3 ini. Kita akan coba. Dia berhasil mengirimkan paket ke server 2. Sekarang dia akan memulangkan. Oke, paket berhasil.
kita delete dan reset. Kemudian server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 1, kita coba melewati router 3, router 2 dan berhasil ke PC 1, maka dia akan kembali. Oke, berhasil. Selanjutnya yaitu pada server 1 ke PC 2, kita akan coba server 1 ke PC 2. Kita akan coba jalankan melalui router 3, kemudian router 1 dan berhasil sampai pada PC 2. Selanjutnya dia akan kembali melalui jalur yang sama. Oke, dia berhasil. Kita hapus prosesnya, reset simulasinya. Yang terakhir yaitu kita akan mengirimkan server 1 ke PC 3. Kita jalankan. Dia akan melalui router 3, kemudian ke router 2, baru ke PC 3. Selanjutnya dia akan mengembalikan ke tempat asalnya. Oke, baik. Paket telah terkirim dengan sukses dan kembali ke tempat asalnya. Setelah kita mensimulasikan jalannya paket, kita akan melakukan tracing dengan arah yang telah tertulis pada skenario di sini. Kita akan mengembalikan pada mode real time. Lalu setiap network ini akan kita jalankan. Kita akan mengetahui dia memiliki rute di mana saja. Kita mulai dari PC 1, lalu kita cari command prompt, kemudian kita tuliskan di sini tracer ini PC 1 ini dia akan ke PC 2, IP-nya yaitu 192.168.165. Kita lihat bahwasannya rute PC 1 ke PC 2 itu memiliki rute melewati router 1, lalu langsung pada destinasi yaitu di router 2. Kemudian kita coba melihat tracer ke PC 3 yaitu 192.168.1.253. Kita enter. Dia akan memunculkan rute-rute yang telah dia lewati. Jadi dari PC 1 ini dia menuju router 2, kemudian dari PC 1 ini dia akan menuju router 1, kemudian dialihkan ke router 2 dan berhasil sampai di PC 3. Selanjutnya kita coba tracer dari PC 1 ke server 1. Server 1 ini memiliki IP 33331. Kita coba lihat rutenya. Dia memiliki 3 rute, yaitu dari PC 1 ke router 1, kemudian ditangkap oleh router 3 dan diberikan ke server 1. Selanjutnya tracer pada server 2 yaitu 431. Kita lihat. Oke, dia memiliki 3 rute juga, yaitu melewati router 1, router 3 dan berhasil sampai pada server 2. Kita akan beralih pada PC 2. Selanjutnya, jika sesuai skenario ini, kita langsung beralih pada PC 3, di mana kita akan mencari rute ke PC 1, PC 2, server 1, dan server 2. Oke, kita mulai program desktop. Kita silang, kita mencari command prompt. Di sini kita menuliskan tracer dari PC 3 ke PC 1. PC 1 memiliki IP 192.168.1.1. Dari PC 3 ke PC 1 memiliki rute sebagai berikut, yaitu dia akan mengirimkan dari PC 3 dia akan mengirimkan ke router 1. Dia akan mengirimkan ke router 2, lalu dilempar router 1 dan berhasil masuk di PC 1. Kemudian tracer berikutnya yaitu ke PC 2 192.168.1.265, maaf. Kita coba dari PC 3 ke PC 2, dia akan melewati router 2, kemudian ke router 1 dan sampai pada PC 2. Selanjutnya yaitu dari PC 3 ke server 1. Tracer server 1 ini tadi 333331, kita lihat. Nah, dari PC 3 ke server 1 ini melalui 3 rute ini, yaitu dia akan melalui router 2, kemudian ke router 3 dan sampailah pada server 1. Selanjutnya ke server 2. Dia juga sama memiliki 3 rute dengan penjelasan sebagai berikut. Dia melalui router 2, router 3 dan sampai pada server 2. Kemudian kita coba lanjut pada server 1. Di sini kita akan melihat dari server 1 ke server 2
PC1, PC2, dan PC3. Kita cari server 1. Kita coba cari tracer dari server 1 ke PC1. PC1 memiliki IP 192, 168, 11. Dia melewati router 3, kemudian ke router 1, dan berhasil terkirim pada PC1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian ke PC2 yaitu 192.168.1.65. Sama, dia akan melewati router 3, router 1, dan berhasil ke PC2. Selanjutnya ke PC3 yaitu tracer 192.168.1.253. Nah, pada PC dari server 1 ke PC3 ini dia melewati router 3, kemudian ke router 2, barulah sampai ke PC3. Kemudian kita coba tadi apa? Oh iya, server 1 ke server 2 nya belum. Jadi server 1 ke server 2 ini kita tracer server 2, alamatnya yaitu 434343.1. Dan routernya dia hanya memiliki 2 router karena dia hanya melewati 1 router untuk berhasil ke destinasinya 434343.1. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dan miss dalam pengerjaan routing statik ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.